Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sedekah. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai sedekah, kita harus tahu dulu apa itu sedekah. Sedekah asal kata bahasa Arab shadaqah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk bersedekah yaitu Quran surat An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruh atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Sekarang kita masuk kepada hukum sedekah. Para ahli sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping itu, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Dan ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai kemakanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga. Rukun sedekah. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk menasarufkan atau memperedarkannya. Yang kedua yaitu orang yang diberi. Syaratnya, berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak menerima sesuatu. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat, barang yang diberikan. Syaratnya barang yang dapat dijual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sedekah. Yang pertama yaitu tasbih, tahlil, dan tahmid. Rasulullah SAW menggambarkan pada awal penjelasannya tentang sedekah bahwa setiap tasbih, tahlil, dan tahmid adalah sedekah. Oleh karenanya mereka diminta untuk memperbanyak tasbih, tahlil, dan tahmid atau bahkan zikir-zikir lainnya. Karena semua zikir tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu amal makruf nahi mungkar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amal makruf nahi mungkar juga merupakan sedekah. Karena untuk merealisasikan amal makruf nahi mungkar, seseorang perlu mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan perasaannya, dan semua hal tersebut terhitung sebagai sedekah. Yang ketiga yaitu bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdad bin Al-Maudi Karib Al-Zubaydi radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat yaitu mengislah dua orang yang berselisih. Dalam sebuah hadis digambarkan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas-ruas persendian setiap insan adalah sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit
adalah sedekah, mengislah di antara manusia yang berselisih adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima yaitu berwajah manis dalam memberikan senyuman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menganggap remeh satu kebaikan pun. Jika ia tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia ketika menemukan saudaranya, ia menemuinya dengan wajah ramah. Dan jika engkau membeli daging atau memasak dengan periuk atau kuali, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah pada tetanggamu daripadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya yaitu adab-adab bersedekah. Yang pertama yaitu ikhlas dalam bersedekah. Seseorang wajib mengikhlaskan niat karena Allah semata di dalam bersedekah dan mencari keridhoannya serta kedekatan di sisinya, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Jika keikhlasan tidak ada, maka sedekah akan batal dan dapat menggugurkan pahalanya. Yang kedua yaitu mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah. Seorang muslim wajib mempelajari tentang sedekah-sedekah yang diwajibkan atas dirinya, mempelajari ukuran-ukurannya dan kepada siapa sedekah itu harus diberikan, serta hal lain-lain yang akan meneruskan ibadahnya tersebut. Yang ketiga yaitu tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya. Jika telah wajib seseorang muslim untuk mengeluarkan zakat atas hartanya, tanamannya, perniagaannya atau yang lainnya dari harta sedekah yang wajib, maka ia wajib mengeluarkannya pada waktunya. Tidak boleh ia menundanya tanpa adanya uzur. Sekarang kita masuk kepada contoh dari sedekah. Bisa kita lihat pada gambar pertama yang mana di situ ada seorang pemuda yang memberikan barang kepada bapak-bapak. Lalu pada gambar kedua yang mana ada seorang ibu yang memberikan makanan kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu pada gambar ketiga bisa kita lihat ada seorang anak yang membantu temannya yang terjatuh. Di sini dapat kita pahami bahwa sedekah tidak hanya harus berupa barang atau makanan, tetapi bisa juga berupa pertolongan. Di gambar keempat ada dua orang yang saling sapa dan saling tersenyum. Di sini senyuman juga merupakan sebuah sedekah yang sangat mudah kita lakukan. Dengan senyuman saja kita sudah bersedekah dan juga mendapatkan pahala. Intinya, sedekah itu tidak hanya harus berupa barang, tetapi juga bisa dalam bentuk pertolongan dan juga senyuman. Setelah kita membahas materi tentang sedekah, sekarang kita masuk kepada hikmah sedekah. Apa aja sih hikmah dari sedekah? Yang pertama yaitu orang yang bersedekah lebih mulia dibandingkan orang yang menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Yang kedua yaitu mempererat hubungan sesama manusia, terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat meredam murka Tuhan. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim yang artinya, tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari kecuali dua malaikat berdoa, ya Allah, berilah ganti orang yang menafkahkan atau menyedekahkan hartanya, dan berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya. Baik, mungkin sekian materi sedekah pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.